Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan berkahnya lah kepada kita semuanya dapat hadir di sini sehingga kita masih diberi kesempatan berkumpul walaupun dalam keadaan online melalui Zoom meeting. Sebelumnya, perkenalkan saya Sabrina Andes Lucy selaku moderator yang mengucapkan selamat siang dan selamat datang dalam kegiatan pelatihan karya tulis ilmiah pertemuan pertama atau Make Your Paper. Make Up merupakan program kerja Departemen Pengembangan Prestasi KEIMI FE Unsri yang mendorong Sobat KEIMI dalam mengembangkan minat dan bakatnya di bidang kepenulisan. Oke, sekarang saya akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Endri, kata sambutan yang akan diberikan oleh Direktur Utama dan Ketua Pelaksana, pengenalan materi selama 5 menit, dan penyampaian materi selama 60 menit. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, lalu penyerahan sertifikat dan closing statement. Dilanjutkan dengan dokumentasi dan penutupan. Sebelum memulai kegiatan pada siang ini, marilah kita awali dengan membaca doa yang akan dibacakan oleh Saudara Endri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman semua kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi teman-teman yang muslim akan saya pimpin, dan untuk teman-teman yang non-muslim bisa menyesuaikan saja. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'inin, hamdan yu'afina ma'hu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa azika wa azibi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di dalam Zoom meeting ini kami hendak menyelenggarakan acara pelatihan karya tulis ilmiah ya Allah, dan mohon ridhoi dan izinkanlah ya Allah. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan, kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami, janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tepatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan dan rahmat ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah yang mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenalkanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Endri yang telah membacakan doa. Semoga doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, marilah kita dengarkan bersama kata sambutan dari Direktur Utama KEIMI yang akan disampaikan oleh Kak Miftah Andini. Kepada Kak Miftah, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Aisyah dan juga teman-teman semuanya. Selamat siang dan juga selamat datang di kelas pelatihan KTI KEIMI FE Unsri. Sebenarnya sudah dijelaskan juga bahwa pelatihan KTI ini merupakan salah satu proker dari Departemen Pengembangan Prestasi yang bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan juga soft skill dari para teman-teman KEIMI semuanya. Dan harapannya teman-teman di sini dapat memahami dengan baik materi-materi yang akan dijelaskan oleh Mbak Aisyah, yang pemateri keren kita pada hari ini, dan juga semoga teman-teman dapat memanfaatkan kelas pelatihan ini dengan baik, sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi kata sambutan dari Direktur Utama kita kepada Kak Miftah. Saya ucapkan terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, yaitu marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Pelaksana dari Make Up kepada Tria Ivanda Vanessa. Saya persilakan. Oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Jelas? Tria. Oke. Terima kasih Sabrina selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, halo Mbak Aisyah, teman-teman semua yang telah hadir dalam Zoom meeting hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Mbak Isa yang sudah bersedia untuk menjadi pemateri dalam KTI kita yang pertama ini. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada para pihak panitia yang telah membantu untuk menyukseskan kegiatan kita pada siang hari ini, dan juga pada teman-teman semua yang telah hadir, Kak Miftah selaku Direktur Utama, dan juga dari BPH dan BPI KMI yang telah hadir pada siang hari ini. Dari melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu para sobat KMI untuk mengembangkan minat dan bakatnya di bidang kepenulisan. Nah, semoga kita dari kegiatan ini dapat memetik manfaat dari materi yang akan diberikan oleh Kak Isya sendiri. Untuk itu, saya berharap semoga kita dapat mengikuti dan memperhatikan dengan baik materi yang akan dibagikan oleh Mbak Isya sendiri. Terakhir, saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Selamat mengikuti acara. Semoga bisa dapat mengikuti acara ini dengan baik dan memetik manfaatnya dan yang terbaik buat kita semua. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi kata sambutan dari Ketua Pelaksana Make Your Paper. Kepada Tria, saya ucapkan terima kasih atas sambutannya. Sebelum memulai acara pelatihan, marilah kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada operator, apakah sudah siap? Boleh mungkin dibuka dulu kameranya. Oke, saya akan SS ya. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi bisa pakai gaya. 1, 2, 3. Nah, terima kasih yang sudah saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih operator. Agenda selanjutnya yaitu pembacaan CV yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Kepada moderator diharapkan untuk dapat membagikan CV. Jadi di sini saya akan membacakan CV dari Kak Aisyah Liansari. Kak Aisyah telah menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya, jurusan Ekonomi Pembangunan dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Dengan meraih IPK 3,68. Kak Aisyah juga mengikuti Universitas 11 Maret Summer School pada 12 Agustus 2020 hingga 18 Agustus 2020. Pengalaman organisasi dari Kak Aisyah sendiri, yaitu menjadi Sekretaris Komisi 2 DPMKM Universitas Sriwijaya pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Kemudian menjadi Sekretaris Umum KMI Universitas Sriwijaya bulan Januari 2020 hingga Desember 2020.
Pengalaman profesional yang telah ditempuh Kak Aisyah sendiri antara lain, 1. Menjadi writer bandarlampungbos.com pada Maret 2022 hingga Mei 2022. 2. Menjadi panitia pemungutan suara di KPU Kabupaten Muara Enim dari Januari 2023 hingga sekarang. Menjadi petugas pemeriksa lapangan registrasi sosial ekonomi pada tahun 2022 di Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim, serta menjadi petugas pencacah lapangan sensus pertanian 2023 di Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim. Aisyah sendiri memiliki banyak pencapaian seperti yang bisa kita lihat pada CV. Di antara lain ialah juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Ekonomi Islam Nasional Unila Syariah Festival 2019, juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Pekan Ekonomi Nasional Sriwijaya FE Unsri Sriwijaya 2019, juara 1 Karya Tulis Ilmiah Ekonomi Islam Temilrek Fosei Sumbaksel 2020. Nah, itulah tadi isi dari CV Kak Aisyah nih. Keren banget gak sih? Siapa nih yang mau ngisi achievement yang didapat sebanyak yang kayak Kak Aisyah? Kalau aku sendiri mau ya. Baiklah, sampailah kita pada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Aisyah. Kepada Kak Aisyah, saya persilahkan. Halo semuanya, kedengaran ya suara kakak ya? Halo Kak, kedengaran Kak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali ya hari ini kita ketemu lagi di acara KIMI ya, pelatihan karya tulis ilmiah KIMI. Alhamdulillah, walaupun hari ini panas, kondisinya puasa dan mungkin teman-teman juga udah libur ya semesternya, udah libur kuliahnya, tapi masih semangat untuk mengikuti pelatihan hari ini. Oke, bentar ya, kakak izin share screen dulu. Oke. Oke. Harap ditunggu terlebih dahulu karena laptopnya Kak Aisyah sedang error. Sekarang sedang mencoba masuk lagi. Yang belum on cam, tolong on cam dulu dong. Tiara, Nadia, Kevin, Basu.
Kalau the on cam kan jingoan wajah cantik sama gantengnya basuh. Kalau di kereta kan oleh-oleh Bas. Oh. Bas oleh-oleh Bas. Nah, Ocha masuk Ocha. Masuk. Basu ngapa berduaan dengan Ocha itu? Jadi next couple Kimi ya? Hendri mati lampu ya di tempatnya. Ya, Kak. Tolong. Halo Riza. Halo Ikal. Tiara minimal mandi lah, Tir. Tolong lah ya. Jangan dipin, tolong. Bas. Aku Sabrina. Sap, ada Kak Febri. Oi, jangan di sini, nah. Oleh-oleh, Bas. Ocha. Sekemi ya, kasih. Untuk Tria bisa tolong bantu share screen deh. Kedengaran ya suara kakak ya? Kedengeran, Kak. Oke, maaf ya tadi laptopnya tiba-tiba mati. Oke teman-teman, hari ini kakak akan membawakan materi tentang menulis karya tulis ilmiah. Dan secara pribadi kakak suka banget sama tema yang teman-teman panitia pilih, Unlock Your Potential. Jadi ini nih sejalan dengan ini tentang menulis itu sendiri ya. Sebelum kita masuk, mau cerita dulu bahwa memang menulis itu bagi kakak pribadi itu bukan masalah bakat, bukan masalah bakat, itu sesuatu yang bisa dipelajari. Jadi unlock your potential itu memang benar-benar pas ya, karena menulis itu semua orang bisa dan bisa dipelajari ya teman-teman ya. Sebelumnya sebelum masuk kampus waktu SMA kakak itu juga belum pernah sama sekali nulis karya tulis ilmiah, belum pernah. Jangankan nulis KTI, nulis apa ya, nulis yang sederhana-sederhana yang kecil-kecil aja itu nggak bisa memang. Paling dulu tuh ya nulis caption IG misalnya, cuma gitu doang, jadi sama sekali nggak punya pengalaman di bidang penulisan. Kemudian setelah kuliah ketemu teman-teman Kemi, ketemu kakak-kakak di FE, dibimbing, akhirnya belajar nulis dan alhamdulillah bisa untuk nulis. Jadi teman-teman yang ngerasa nggak punya bakat, nggak punya pengetahuan, jangan takut. Kita semua tuh bisa, asalkan mau berusaha. Oke, next deh boleh. Nah ya oke, jadi tadi udah dikenalkan sama Sabrina. Udah dibacakan CV-nya, terima kasih. Jadi teman-teman
Untuk mengulangi, nama kakak Aisyah Liansari, bisa dipanggil Aisyah, dari Ekonomi Pembangunan Angkatan 2017. Nah, kalau teman-teman mau nanya masalah KTI, masalah apa namanya yang lain, masalah kuliah, atau masalah mikro makro, mungkin anak-anak EP itu paling pusing kalau mikro makro, boleh menghubungi kakak di WA atau di Instagram ya teman-teman. Oke Dek, next lanjut Dek. Oke, jadi sebelum kita mulai nulis karya tulis Mia atau nulis apapun itu, pertama-tama kita harus nanya dulu ke diri kita, kenapa sih kita harus nulis? Nah, coba teman-teman jawab di kolom chat. Coba, kenapa sih kita harus nulis? Ya kan kalau misalnya nulis itu nggak ada manfaatnya, untuk apa? Untuk apa kita melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya? Ya, untuk mengekspresikan perasaan, benar. Karena basic life skill, betul. Basic life skill juga. Apalagi? Ada lagi, kata Nadia menuangkan ide dan pikiran, betul. Ini sepakat juga dengan Nadia. Apalagi? Karena ide itu kalau nggak dikunci pakai tulisan tuh suka menguap, hilang. Ada lagi? Oke, coba next deh. Lanjut. Nah, kalau ada yang tahu ini siapa? Kalau kata orang ini, katanya orang boleh pandai setinggi langit. Tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ada yang tahu ini siapa? Bapak ini, kakek-kakek ini. Dia salah satu penulis novel, penulis sejarah juga yang terkenal di Indonesia. Ini Pramudia Anantatur. Kalau teman-teman nonton filmnya Iqbal Ramadan yang apa, Bumi Manusia, nah beliaulah penulis novel Bumi Manusia. Ya, next deh. Nah, kalau kata orang ini, menulis adalah suatu cara untuk bicara, suatu cara untuk berkata, suatu cara untuk menyapa, satu cara untuk menyentuh seseorang yang lain, ya, satu cara untuk menyentuh seseorang yang lain yang entah di mana. Ini kata bapak-bapak ini. Ada yang tahu ini siapa? Ya, kalau teman-teman ini apa ya? Suhunya para senja, para anak-anak indie ini suhunya. Ini Seno Gumira Aji Dharma. Kalau teman-teman tahu novelnya yang Sepotong Senja Untuk Pacarku, ini dia. Seno Gumira Aji Dharma ini. Oke, selanjutnya. Next deh. Ya, kalau kata Imam Al-Ghazali, jika kau bukan anak raja, juga bukan anak ulama besar, maka menulislah. Nah, jadi teman-teman, menulis itu sangat penting ya bagi kita, apalagi bagi mahasiswa. Produk gagasan, ide, dan pikiran kita itu hasilnya dari tulisan. Jadi kampus itu adalah tempat kita beradu ide, beradu pemikiran, beradu argumen, tempat kita mengembangkan diri, dan produk-produknya adalah tulisan. Kalau kita cuma bisa ngomong dan nggak bisa nulis, itu patut dipertanyakan, karena isi pikiran kita dari mana, gitu ya. Karena untuk menulis kita harus membaca ya, harus banyak membaca. Kalau kita nggak banyak membaca, bagaimana kita menulis? Kalau kita nggak bisa membaca dan menulis, ide-ide yang kita keluarkan, pendapat-pendapat yang kita katakan, yang kita utarakan, itu nggak ada dasarnya sama sekali. Jadi maka dari itu menulis sangat penting bagi kita semua, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah manfaat menulis karya tulis Mia. Yang pertama adalah meningkatkan critical thinking. Ya, jadi kalau kita biasa nulis, kita tuh nggak istilahnya, nggak mudah percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang. Kita nggak mudah percaya dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Kan kita ini zaman media sosial, banjir informasi yang luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi kita harus pintar memilah dan memilih mana yang bisa dipercaya, mana yang perlu diteliti lagi, mana yang benar dan mana yang nggak benar. Jadi salah satu manfaat dengan menulis itu adalah melatih critical thinking. Dan selain itu kita juga lebih lebih luas memandang sesuatu. Jadi misalnya kita melihat data, ada fakta atau ada data atau ada fenomena, itu nggak serta-merta hanya sebatas itu aja. Misalnya kemarin teman-teman tahu
fenomena kripto. Orang apa, siapa lagi? Siapa tuh yang dari bisnis trading jadi kaya itu? Oh, Indra Kents, segala macam. Nah, kalau teman-teman biasa nulis dan teman-teman tahu ilmunya, teman-teman nggak akan melihat itu sebagai orang flexing yang cuma mau pamer aja. Ada hal yang lebih mendasar dibandingkan itu. Ada sebab-sebab kenapa orang melakukan itu. Jadi itu bisa kita ketahui dengan menulis karya tulis ilmiah. Nah, kemudian mengasah bahasa Indonesia. Banyak sekali orang yang bisa bahasa Indonesia tapi nggak bisa nulis bahasa Indonesia yang benar. Masih bingung menulis kata di yang dipisah dengan kata di yang disambung itu di mana. Masih nggak tahu apa bedanya, di mana meletakkan huruf kapital dan huruf kecil. Masih nggak tahu di mana meletakkan tanda baca. Jadi masih banyak sekali, apalagi mahasiswa ya, akan sangat kelihatan bahwa bahasa Indonesia itu kurang karena tidak terbiasa menulis karya tulis ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan menulis skripsi dan paper. Jadi nanti ketika di semester bawah, semester 1, 2, 3, 4, 5, atau bahkan 6, teman-teman biasa nulis karya tulis ilmiah, benar-benar nulis, bukan cuma kopas, bukan cuma ngambil punya orang, bukan cuma ganti nama. Nanti ketika teman-teman nulis skripsi, teman-teman nggak mulai dari nol lagi, tapi sudah punya modal yang memadai untuk nulis skripsi. Jadi udah kayak, ya skripsi itu pada dasarnya adalah karya tulis ilmiah. Jadi ketika teman-teman udah bisa, nanti nulis skripsinya akan lebih mudah, akan lebih terarah. Jadi ketika istilahnya tuh nggak meraba-raba lagi. Jadi sudah tahu nih, oh step by stepnya ini. 1, 2, 3, 4. Gitu. Nggak bingung lagi nulis skripsi dari mana, nggak bingung lagi nyari judul dari mana, nggak bingung lagi apa dulu yang harus ditulis. Jadi itu salah satunya menulis KTI. Yang terakhir adalah bisa jalan-jalan. Dari KTI, kakak pribadi sudah berhasil, maksudnya sudah bisa jalan-jalan ke Surabaya, ke Bandung, ke Lampung juga. Terakhir itu harusnya ke Makassar sama ke Kalimantan, tapi sudah COVID duluan, jadi akhirnya kan di-cancel. Nah, jalan-jalannya itu kan bukan cuma jalan-jalan biasa aja, tapi selain gratis karena kampus yang bayarin kita juga ketemu mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain yang akan membantu membuka wawasan lebih luas. Oke, selanjutnya Dek. Nah, jadi mulai dari mana? Mulai dari mana, Nulis? Mulai dari, next Dek. Menemukan ide tulisan. Jadi kita cari dulu apa yang mau kita tulis. Sudah semangat menulis tapi nggak tahu apa yang ditulis. Jadi kita pertama adalah mencari ide tulisan. Bagian ini adalah bagian yang paling lama dari proses menulis karya tulis ilmiah. Karena biasanya tuh kita bingung apa ya yang mau ditulis, apa yang mau ditulis. Lama sekali mencari ide dulu, ide atau topik. Nah, tapi nanti kalau ide atau topiknya udah ketemu, itu akan lebih gampang. Nah, selanjutnya Dek, tips mencari ide tulisan. Nah, ini berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Yang pertama adalah perhatikan sekitar. Ada apa sih di sekitar kita? Misalnya teman-teman yang orang tuanya petani, melihat kenapa sih petani di Indonesia itu nggak sejahtera? Kenapa sih petani di Indonesia itu nggak ada yang kaya? Kenapa sih petani di Indonesia itu nggak ada yang pakai teknologi yang modern? Kenapa sih orang tuh males jadi petani? Atau misalnya teman-teman lihat di YouTube, bukan di YouTube ya, di Instagram. Kenapa sih orang tuh mau endorse selebgram? Apakah iya ngaruh ke bisnis mereka? Atau kalau kemarin teman-teman ngikutin di Twitter ada food blogger ya yang sempat viral karena minta diistimewakan di salah satu restoran. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, apa segitu besarnya dampak food blogger itu ke restoran itu? Apa segitu besarnya? Kenapa sih orang beli followers? Misal, apakah segitu besarnya dampak followers itu ke perekonomian mereka? Nah, itu jadi
hal-hal yang ada di sekitar kita dan bikin kita penasaran. Nah, yang ketiga adalah baca artikel jurnal. Jadi dibaca jurnal-jurnal yang ada aja. Misalnya kalau di EP itu ada jurnal ekonomi dan pembangunan. Itu ada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen kita, oleh kakak kelas kita, alumni-alumni kita. Di situ sudah banyak sekali yang mereka teliti. Dan biasanya mereka meninggalkan bukan meninggalkan masalah sih istilahnya, meninggalkan sesuatu untuk kita teliti. Jadi sebagai peneliti kita tuh nggak harus menulis semuanya, tapi menulis apa yang kita sanggup tulis saja. Nah, yang sisanya itu akan ditulis oleh peneliti setelah kita, dan itu biasanya ditulis di artikel-artikel jurnal banyak. Oke. Next. Nah, ini struktur KTI secara umum. Ada bab 1, isinya latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Bab 2 ada teori dan landasan teori dan kerangka penelitian. Bab 3 ada metode penelitian, ada sumber data, ada teknik analisis data. Keempat ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang kelima ada kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Ini secara umum. Kenapa secara umum? Karena biasanya kalau teman-teman ikut lomba KTI itu lomba KTI, lomba paper, atau ikut conference, ikut yang semacam itu, biasanya mereka punya standarnya sendiri, mereka punya aturannya sendiri, mereka punya formatnya sendiri, jadi kita harus mengikuti format mereka. Itu syarat pertama ikut kompetisi, ikuti format panitia. Karena kalau teman-teman nggak ikut format panitia, mau sebagus apapun, sekeren apapun, seluar biasa apapun ide teman-teman akan didiskualifikasi. Jadi pertama ikuti aturan. Tapi secara umum ini isinya. Ya, next deh. Bab 1 itu isinya ada latar belakang, ada rumusan masalah, dan ada tujuan penelitian. Latar belakang itu berisi fenomena yang mendasari masalah. Ada data dan fakta, dan ada teori juga yang mendukung masalah dalam penelitian. Bisa ditulis secara deduktif dan induktif. Jadi misalnya teman-teman tadi penasaran dengan followers. Kenapa orang mau beli? Nah, teman-teman bisa mulai menulis dasarnya dengan bilang orang ada misalnya ada salah satu yang ada salah satu kebutuhan hidup manusia itu butuh untuk dihargai, diakui. Makanya kemudian dia beli followers. Nah, teman-teman bisa masukkan teori kebutuhannya Maslow ya kalau nggak salah itu. Jadi kemudian ada juga kenapa misalnya apakah bisnis followers itu berkembang? Jadi teman-teman tulis dari awal. Ada kebutuhan manusianya untuk dihargai, kemudian butuh validasi, manusia itu butuh untuk diakui keberadaannya, kemudian muncullah bisnis followers ini. Teman-teman runut ya, jangan lompat-lompat, itu isinya latar belakang. Teman-teman tambahin juga ada fakta, misalnya ternyata di Indonesia itu udah ada 1000 akun atau 1000 pengusaha, 1000 akun, 1000 pengusaha yang bisnisnya adalah jualan followers. Dan teman-teman bisa tambahin juga datanya bahwa penjualan mereka tiap tahun itu bisa sampai misalnya per bulannya mereka bisa sampai dapat uang 10 juta. Nah, semuanya itu ada di latar belakang. Nah, rumusan masalah itu adalah apa yang mau kita cari tahu dari masalah ini. Misalnya bagaimana pengaruh pembelian followers terhadap kepercayaan diri si anak itu, misalnya. Itu adalah rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian. Jadi apa yang mau kita tahu dari penelitian yang kita lakukan? Hasil dari penelitian itu apa? Jadi ditulis di tujuan penelitian. Next. Nah, kemudian ada landasan teori. Jadi tadi kalau misalnya kasusnya itu adalah followers, teman-teman bisa orang yang beli followers, teman-teman landasan teorinya menjelaskan tentang tadi kebutuhan dasar manusia itu apa, ada teori-teorinya teman-teman jelasin.
Kemudian misalnya kepercayaan diri itu apa, teman-teman jelasin. Sebabnya apa yang buat orang percaya diri, terus yang bikin orang rendah diri itu apa, bla bla bla. Kemudian media sosial, segala macam itu, pokoknya segala variabel, segala teori, segala topik yang teman-teman mau bahas itu teorinya ditulis di bab 2. Teorinya itu maksudnya teman-teman bisa teori secara ilmiah ya, teori-teori yang ada di buku kita. Atau misalnya tentang kesejahteraan petani, ternyata petani itu nggak sejahtera karena mereka nggak tahu cara mengelola keuangan. Nah, teman-teman bisa nulis di bab 2-nya teori tentang manajemen keuangan, bukan manajemen keuangan, tentang perencanaan keuangan. Selanjutnya, nah, bab 3 metode penelitian. Metode penelitian ini isinya adalah kita pakai data apa? Misalnya data sekunder dan data primer atau data sekunder. Data primer kita ngambil sendiri, data sekunder itu yang data orang yang sudah mengumpulkan, terus kita ambil datanya. Sumber datanya juga dari mana? Misalnya kita pakai data sekunder yang dari Bank Indonesia. Kita mau meneliti tentang inflasi dan daya beli masyarakat. Kita pakai data inflasi dan kita pakai data indeks harga konsumen dan data pendapatan per kapita, misalkan kita ambil dari BI, itu ditulis di bab 3. Terus cara pengumpulan data, misalnya teman-teman tadi pakai data primer, apakah teman-teman itu datanya pakai kuesioner nyarinya, apakah pakai wawancara, atau misalnya dengan melakukan observasi, itu ada di bab 3 juga. Kemudian cara teman-teman menganalisis data, misalnya tadi sudah dapat data inflasi yang pendapatan per kapita. Terus mau diapakan nih? Apakah sekedar kita deskripsikan saja, atau akan kita olah pakai statistika, mau kita lihat hubungannya, atau mau kita lihat pakai metode kasualitas, apakah mereka saling mempengaruhi gitu. Nah, itu ada di teknik analisis data. Next. Nah, bab 4 dan bab 5 itu isinya adalah pembahasan dan kesimpulan. Kalau bab 4 itu isinya pembahasan berisi data yang kita ambil tadi itu kita letakkan di bab 4. Misalnya teman-teman ngambil datanya pakai kuesioner, maka teman-teman jelasin di bab 4 hasil kuesioner teman-teman itu. Pakai wawancara, berarti hasil wawancaranya teman-teman tulis di bab 4. Hasil misalnya ngambil data di sekunder, data BI, data inflasi, teman-teman ceritakan maksud data inflasi itu apa di pembahasan. Dan hasil penelitian teman-teman juga. Jadi setelah datanya kita ceritakan, kenapa data ini, sebabnya begini, kemudian baru kita tulis hasil penelitiannya di bawah. Misalnya ternyata inflasi dan pendapatan tadi saling mempengaruhi karena dia bla 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 bla. Misalnya tadi misalnya tadi petani itu memang rendah perencanaan keuangannya karena apa bla bla bla. Itu dari kita tulis di bab 4. Nah, bab 5 ini isinya adalah kesimpulan dari hasil penelitian kita. Dan setelah kesimpulan di bawahnya ada rekomendasi. Rekomendasi ini adalah saran kita untuk penelitian berikutnya. Misalnya tadi teman-teman melihat data inflasi dan pendapatan per kapita. Ketika meneliti, teman-teman sadar bahwa ada satu variabel yang teman-teman lupa. Misalnya adalah tingkat pendidikan. Teman-teman lupa dengan memasukkan variabel itu. Bisa teman-teman tulis di rekomendasi. Penelitian berikutnya silahkan menambahkan variabel pendidikan atau misalnya teman-teman meneliti tentang petani tadi. Ternyata perencanaan keuangannya rendah, teman-teman bisa masukkan variabel baru. Misalnya teman-teman enggak memasukkan variabel pendapatan tahunannya gitu. Jadi untuk penelitian berikutnya silahkan memasukkan variabel pendapatan per tahun dari si petani itu sendiri. Jadi ya, rekomendasi itu isinya saran kita untuk penelitian yang akan melanjutkan penelitian kita. Oke, next. Oh, udah habis ya. Next, sudah selesai.
Memang materinya nggak banyak ya teman-teman, karena berharapnya kita lebih aktif diskusi. Silakan kami kembalikan ke moderator. Wah, keren banget nih materi yang disampaikan oleh Kak Aisyah. Sangat membantu kita dalam membuat karya tulis ilmiah. Dan semoga kita juga bisa mengikuti jejak Kak Aisyah untuk dapat ikut dalam perlombaan tentang karya tulis ilmiah. Baik, sampailah kita pada agenda selanjutnya yaitu sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk yang ingin bertanya untuk dapat mengaktifkan fitur raise hand-nya. Kalau nggak ada yang nanya, berarti kakak yang nanya ya. Boleh. Langsung ada yang mau nanya nih Kak. Untuk Ria Ivanda Vanessa, saya persilakan. Oke. Terima kasih Kak Isya sudah ini memberikan kesempatan. Di sini Tria mau nanya, misalnya ketika Tria sudah membuat KTI nih, kayak membuat KTI itu kan kayak latihan kayak gitu. Nah, buat Tria tahu kesalahan penulisan KTI Tria itu gimana sih Kak? Perlukah Tria ada mentor atau mungkin ada cara lain buat kita tahu, oh ternyata KTI yang kita tulis nih di sini yang harus diperbaiki buat ke depannya. Itu Kak. Oke. Terima kasih Kak. Ya, oke. Jadi kalau kakak itu orang yang agak ekstrim, agak ekstrim maksudnya tuh dulu ya memang mentor itu dibutuhkan ya Dek, karena untuk kita tahu apakah benar kata Tria tadi, apakah tulisan kita itu sudah benar atau sudah benar atau belum gitu, terus kurangnya di mana juga itu mentor kita yang tahu. Nah tapi dulu mentor kakak itu langsung nyeburin kakak ke lomba gitu. Jadi daftarinnya lomba dulu, ya udah kamu tulis, karena katanya untuk apa kamu latihan nulis banyak-banyak kalau nggak pernah dilombakan gitu. Itu mau kamu simpen aja, mau kamu jadiin bantal gitu katanya banyak-banyak. Jadi nggak usah. Jadi dulu senior kakak itu langsung nyuruh kakak ikut lomba biar belajar di situ. Biar belajar di lomba itu. Jadi dari situ. Karena bagi kakak sih itu lebih efektif dibandingkan kita latihan. Terus kita gak bingung nih setelah selesai latihan mau dibawa kemana paper kita. Jadi punya mentor itu penting dan gak kalah penting untuk langsung aja ikut ke kompetisinya. Untuk awal-awal memang jangan ikut yang jauh-jauh dulu. Misalnya sekarang kan banyak lomba online. Jadi ikut aja lomba online-nya dulu. Atau kalau kakak dulu tuh kampus-kampus di Palembang kan suka Polsri dulu tuh ada yang buat lomba, ada UIN, ada PGRI. Jadi ikut yang dekat-dekat dulu, yang murah-murah dulu. Nanti kita langsung belajar di situ. Oh ternyata salahnya di sini, ternyata salahnya di sini. Karena biasanya juri-juri KTI itu adalah dosen-dosen yang biasa penelitian. Jadi saran-saran mereka untuk paper-paper kita itu memang benar-benar membangun. Jadi itu sangat bermanfaat. Gitu ya Dek, bisa cari mentornya dan harus ikut lomba juga. Tria semester berapa? Semester 2 Kak sekarang. Semester 2? Iya. Oh iya. Kirain semester 4 tadi. Oke. Masih panjang, masih banyak jalannya ya. Oke, ada lagi? Dek Tria atau yang lain? Silakan siapa ingin bertanya? Kak Nafisa, saya persilakan. Ya oke, makasih banyak moderator. Sebelumnya halo Kak Aisyah, salam kenal. Aku Nafisa. Ya sebelumnya aku mau nanya Kak. Jadi kan sekarang tuh ada yang namanya kayak AI atau ya pokoknya kita ngebuat suatu tulisan yang mana itu sebenarnya bukan hasil dari kita sendiri gitu Kak. Nah menurut kakak pribadi itu kan sekarang bisa nggak kemampuan dari manusia itu sendiri diganti dengan teknologi-teknologi itu? Karena gimana pun kan sebenarnya ada orang yang bilang kalau kemampuan manusia itu sebenarnya nggak bisa digantiin. Tapi kalau menurut Kak Aisyah sendiri gimana? Makasih Kak. Oke.
untuk iya ya, sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi, banyak AI yang sudah bisa nulis bahkan tulisan kita gitu ya. Nah, dan memang banyak yang bilang itu akan mengancam profesi penulis ya. Entah penulis karya tulis ilmiah, entah penulis-penulis lain. Nah, kalau menurut kakak pribadi, apakah ada pekerjaan yang bisa digantikan oleh teknologi, pekerjaan nulis ini bisa teknologi atau enggak? Itu jawabannya iya dan tidak. Untuk tulisan-tulisan yang apa ya, yang ibaratnya nggak butuh analisis yang mendalam, yang cuma deskripsi atau cuma tinjauan pustaka, itu jelas kita akan digantikan oleh teknologi. Karena teknologi kan lebih cepat mengumpulkan informasi, lebih cepat juga mengolahnya, dan lebih cepat juga menyimpulkan atau meringkas tulisan dari informasi tadi. Jadi kita akan kalah pasti di situ. Nah, tapi untuk peneliti-peneliti yang memang bukan teknis seperti itu, yang memang dia butuh analisa mendalam, dia butuh butuh pikiran manusia di situ, itu nggak akan digantikan oleh teknologi karena memang tetap tetap butuh manusianya di situ. Jadi kayak misalnya penelitian ya, kalau yang saintis tuh kayak penelitian di bidang ya kimia, teknologi, biologi, itu kan mereka juga nulis ya, misalnya di bidang kesehatan masyarakat. Nah, kalau kita sekedar menjabarkan data aja, kita akan digantikan. Mendeskripsikan data aja, kan ada dua ya nulis itu. Kita mendeskripsikan data, misalnya data kemiskinan. Tahun ini ada 2 juta orang miskin. Kita bisa cerita, oh 2 juta miskin ini karena bla bla bla. Nah, tapi misalnya kita mencari tahu sebab-sebab kemiskinan itu kenapa, kemudian apakah dampaknya, kemiskinan itu ada berapa level, dampak jangka panjangnya seperti apa, nah itu nggak bisa digantikan oleh teknologi, karena tetap butuh karena tetap butuh sentuhan manusia, karena teknologi itu tidak punya perasaan gitu ya. Nah, jadi sedikit cerita ya, kakak kan jadi mitra BPS untuk surveyornya. Terakhir itu Reksosek. Mungkin teman-teman juga didatangi rumahnya oleh petugas Reksosek, dan kakak juga salah satu petugas Reksosek yang mendengarkan sendiri bagaimana sebenarnya masyarakat Indonesia itu. Jadi jadi misalnya kita tanya penghasilan mereka itu 3 juta sebulan, itu kalau bagi robot itu cuma 3 juta angka aja, oh dia di bawah garis kemiskinan. Tapi ketika kita datang, mereka bisa cerita bahwa kesulitan mereka apa, pendidikan mereka apa. Mereka akan data itu lebih banyak berbicara ketika kita bertemu langsung, bukan cuma diceritakan aja gitu deh. Jadi kalau untuk sekedar mendeskripsikan data, itu kita pasti akan kalah dari teknologi. Tapi untuk penelitian yang butuh analisis, butuh sosial, butuh sentuhan-sentuhan yang memang butuh pikiran gitu ya, butuh pikiran intinya, itu nggak bisa digantikan oleh teknologi. Gitu. Ya, oke. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi nih Kak dari Kak Agung Rahmatullah. Kepada Kak Agung saya persilakan. Terima kasih moderator. Halo Kak Aisyah. Halo Agung. Agung dari Akuntansi 2021. Ini Kak mau nanyakan, kalau nulis itu kan identik sama yang namanya plagiarisme. Nah, terkadang tuh Agung kan juga sering nulis nih, tapi nulisnya tuh lebih ke yang nggak formal Kak. Nah, tapi kan kalau misalnya kita nulis formal tuh, misalnya nulis mau KTI atau mau esai itu, nyari kita supaya ngindarin plagiarisme itu agak sulit Kak. Agung juga selama ini biasanya lihat-lihat referensi orang kan. Nah, cara kita untuk meminimalisir plagiarisme itu gimana ya Kak? Soalnya kalau nggak pakai kalimat yang formal yang nggak ada referensinya tuh, Agung biasanya kata-katanya tuh nggak baku Kak. Jadi kayak terlihat kurang baik. Mungkin tipsnya boleh Kak, yang hindarin plagiarisme itu? Kalau sejauh ini, cara kakak menghindari plagiarisme itu bukan menghindari ya, meminimalisir. Tidak mungkin bisa dihindari.
Nah, meminimalisir itu adalah benar kata Agung tadi, parafrase. Jadi kita ganti kalimat orang itu dengan kalimat kita gitu. Nah, itu tapi jatuhnya masih kita harus masukin sumber. Karena itu kan pikiran dia, bukan pikiran kita. Nah, gitu. Misalnya kakak baca tulisan Agung, terus sepakat nih dengan apa yang Agung tulis. Terus kakak tulis ulang, tapi dengan bahasa kakak, bukan pakai bahasa Agung. Tapi kakak tetap harus masukin nama Agung, karena itu pikiran Agung, bukan pikiran kakak. Itu ide Agung, bukan ide kakak. Jadi peneliti itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Jadi hasilnya boleh salah, tapi kita tidak boleh bohong ya. Tuh. Nah yang kedua, apa yang kedua ya, lupa. Yang pertama itu parafrase. Nah yang kedua itu adalah dengan kita baca banyak sumber, terus kita ambil kesimpulan sendiri deh. Jadi misalnya tentang apa ya, tentang perilaku manusia. Nah kita baca banyak sumber, nah terus kita ambil kesimpulan dari semua sumber ini. Karena biasanya misalnya tokoh A dia punya pendapat ini, tokoh B punya pendapat, tokoh A punya pendapat A, misalnya tokoh B punya pendapat B, tokoh C punya C. Tapi biasanya pendapat mereka itu tuh mirip tapi saling melengkapi satu sama lain gitu. Terus kita yang simpulkan. Jadi kita baca yang banyak-banyak baca sumber. Jadi banyak-banyak baca sumber, terus kita simpulkan dari situ. Nah kalau kayak itu tidak perlu kita masukkan sumber karena kita sudah menyimpulkan dari banyak orang, bukan pikiran satu orang. Tuh sama kalau ini sih, ini kalau kepepet ya kakak pakai, enggak kepepet juga sih. Ini yang paling mudah dipakai. Cari sumber lain yang bahasanya beda dari bahasa Indonesia. Misalnya kita baca yang bahasa Inggris. Gitu. Nah, biasanya kalau kita tulis kembali dalam bahasa Indonesia itu tidak akan terdeteksi plagiat. Karena kan sudah beda bahasa. Itu kalau mau mengakali Turnitin gitu. Gitu ya. Sama karena memang itu nggak bisa dihindari ya, namanya research bukan search. Jadi kalau kata Pak Zul, nggak tahu teman-teman masih ketemu Pak Zul atau enggak, research berarti kita melakukan penelitian ulang, bukan search. Kalau search berarti penelitian kita tuh yang baru, jadi nggak mungkin kita melakukan penelitian baru, tapi kita melanjutkan penelitian yang sudah ada. Jadi pasti akan ada kesamaan dan kemiripan, tapi ada bedanya juga gitu deh. Misalnya penelitian kakak tentang UMKM. Agung meneliti UMKM juga. Misalnya kakak pakai UMKM yang ada di Palembang. Agung pakai yang ada di Sumsel, lebih luas lagi. Itu bedanya. Itu boleh. Jadi gitu ya Agung ya. Untuk menghindari penelitian tadi, yang pertama kita parafrase, ganti, atau kita baca banyak-banyak, kemudian kita simpulkan sesuai yang kita pahami. Ini Kak, mungkin satu lagi Kak. Boleh. Kita nyantumin pernyataan. Nah, misalnya itu pernyataan tuh Agung bukan yang ngutip dari ahli-ahli, tapi itu pernyataan Agung. Nah, itu boleh nggak Kak? Maksudnya misalnya Agung nulis pendapat Agung Dewe itu. Kan biasanya kalau ada di tulisan-tulisan itu biasanya ada kata-kata atau pernyataan, habis itu dikutip dari penulisnya tuh. Nah, kalau itu tuh Agung nyatain pendapat Agung sendiri, itu boleh nggak Kak? Boleh aja. Itu boleh. Boleh aja. Kayak gitu. Karena kan sumbernya itu bukan cuma dari, ya misalnya bukan cuma sumber tertulis kan, maksudnya bisa jadi dari omongan pendapat presiden, pendapat Sri Mulyani, misalnya pendapat dosen, itu boleh aja kita masukin. Aman. Iya, makasih udah jelas Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi Agung bilang 2021 kakak berasa tua. Lu kan kakak Bapak masih ada angkatan 2012, sekarang udah 2021. Ada lagi? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kak Sabrina mau tanya nih. Boleh Sabrina.
Kalau ikut lomba KTI itu harus mempresentasikan isi dari KTI kita itu nggak Kak? Ya. Soalnya kan harus wajib berarti Kak. Wajib. Jadi secara umum kompetisi itu pertama kita ngirim abstrak. Nah, nanti ya kalau abstrak kita lulus abstrak nih, kita ngirim full paper. Lulus full paper, kita diundang untuk presentasi ke situ di hadapan juri. Kita presentasikan ide kita, gimana segala macam, kemudian nanti akan ditanyakan oleh juri-juri itu. Gitu, wajib. Sebagian besar wajib. Termasuk KTI, nggak tahu ya kakak belum pernah ikut KTI yang cuma dari tulisan, enggak. Semuanya pasti presentasi. Termasuk yang dari Bank Indonesia, dari kalau KTI kan, dari OJK, dari LPS, semuanya wajib. Nah, yang biasanya cuma tulisan itu tuh esai juga presentasi kalau nggak salah. Biasanya yang cuma tulisan itu kalau ada nulis ikut lomba opini, ikut lomba nulis berita, ikut lomba nulis artikel apa gitu. Nah, itu enggak presentasi. Tapi kalau KTI pasti presentasi. Hampir pasti presentasi. Baik, terima kasih jawabannya Kak. Ya, ada lagi yang mau nanya? Ini anak KMI semua ya? Iya, anak KMI semua Kak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau mau didiskusikan atau mau nanya di luar KTI juga boleh. Lomba lain misalnya. Silakan yang ingin bertanya, Tria. Tria udah. Sabrina jurusan apa, Dek? Sabrina dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Kak. Oh, sama. Pak Zul masih ngajar? Lagi ya. Oke, ada lagi? Ada yang semester 5, 6? Oh, masih. Alhamdulillah, Pak Zul masih ngajar. Ada yang sudah semester 5, Dek? Atau masih semester 2? Sekarang genap ya? Berarti semester 4 paling tinggi ya? Ada semester 6, Kak Miftah semester 6? Dan juga Kak Syabani ya, Kak. Semester 6 ini sudah nulis metode penelitian. Udah pusing gitu. Ya, sama. Dosen favorit kakak juga, Pak Zul. Kalian ketemunya online kan? Kami ketemunya offline. Udah pernah dia lempar proyektor dari depan kelas. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan, teman-teman? Udah cukup jelas? Kayaknya udah cukup jelas semua. Udah cukup jelas. Oke. Udah jelas? Sudah jelas, sudah. Pak Teguh enak, Kak. Oh iya. Pak Teguh juga enak. Enak banget. Pak Nazli enak juga ya. Pasti Pak Nazli itu paling seneng ngajar di manajemen. Nggak seneng dia ngajar di EP, nggak suka. Kira-kira ngapa Kak ada senang ngajar di EP? Karena anak manajemen cantik-cantik, anak EP burik-burik. Cantik-cantik juga Kak anak EP. Masih online ya kuliahnya ya? Sekarang mulai offline Kak, tapi karena lagi Ramadan jadi online lagi Kak. Bu Email selalu di hati ya. Semester berapa deh, Andri? Semester 2 Kak. Semester 2, oh belum. Nanti semester 4
masih di hati atau enggak ya disuruhnya nulis sebanyak itu. Aduh, kalau Bu email itu Kak, banyak tugasnya di statistik. Banyak banget. Banyak banget. Tidak punya belas kasihan Ibu email itu ngasih tugas. Aduh, nggak boleh ngomong gitu ya. Jadi, Dek, kalau prinsip kami waktu kuliah dulu, prinsip kakak sih. Dosen itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mungkin memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Kalau dosen mungkin memberikan tugas di luar kemampuan mahasiswanya. Jadi sabar. Jadi dosen itu bukan Tuhan. Nikmatin aja. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau dibahas, boleh balik ke, nanti panjang kita kalau ngomong dosen ya. Boleh lanjut ke acara selanjutnya, balik ke MC, silahkan. Baik, terima kasih Kak Aisyah untuk acara di agenda diskusinya. Seru banget nih kayaknya. Sekarang kita berlanjut ke agenda selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada permateri yang akan diberikan oleh Kak Agung Rahmatullah selaku manajer Departemen Pengembangan Prestasi dan akan dilanjutkan closing statement oleh pemateri. Oke, jadi ini ada sedikit cenderamata dari kami, anggota Demika, untuk Kak Aisyah karena sudah bersedia menjadi pemateri di kelas pelatihan KTI kami. Dan semoga Kak Aisyah berkenan menerima sertifikat dari kami. Harapannya nanti semoga Kak Aisyah mungkin bisa jadi mentor untuk kelas kami, Kak, karena kelas KTI ini bakal ada rencananya itu berkelanjutan, Kak. Jadi untuk memang kelas menulis benar. Ya, siap. Kabarin aja. Kalau nggak dikabarin nggak tahu kan. Ya Allah, siap. Ya, sekali lagi aku ucapin sebagai manajer Departemen Pengembangan Prestasi, terima kasih banyak atas partisipasi Kakak sebagai materi kami di pertemuan pertama ini. Ya, semoga diterima, Kak, ya. Kembaliin ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu closing statement oleh pemateri. Dipersilakan untuk Kak Aisyah memberikan beberapa kalimat untuk peserta yang ada di sini. Oke, closing statement-nya apa ya? Kalau kata salah satu mentor kakak, dia bilang adalah we don't know what we don't know. Kita tuh nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Jadi untuk tahu kita tuh bisa atau enggak, coba dulu aja. Coba dulu aja, mau salah, mau benar, mau salah, coba dulu aja. Ikut lomba, coba. Ikut organisasi, coba. Ikut apapun, coba. Karena mumpung masih muda, mumpung kita masih punya waktu, mumpung tugas belum bertambah, beranak pinak, mumpung kita masih sehat, jadi coba aja. Kita nggak tahu batas di mana kemampuan kita. Yang kakak bilang tadi waktu SMA, kakak sama sekali nggak menyangka akan terjun ke dunia ilmiah. Baru belajar nulis di semester 4, baru belajar debat juga di semester 4, alhamdulillah tahun depannya bisa ikut mahasiswa berprestasi. Jadi nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terlambat untuk memulai. Mulai aja dulu. Itu aja deh. Baik, terima kasih Kak. Keren banget nih closing statement yang diberikan oleh Kak Aisyah. Gak terasa udah di akhir kegiatan kita siang ini nungguin buka ya. Nah, namun sebelum berakhirnya pertemuan ini, ada baiknya kita melakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi. Kepada operator, saya persilakan. Oke, boleh di on cam lagi biar kelihatan wajah-wajah yang sedang menunggu waktu berbukanya. Oke. Lah ya.
Gayanya mana gayanya? 1, 2, 3. Ya, sekali lagi mungkin ganti gaya, ganti gaya. 1, 2, 3. Udah selesai. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih operator. Kayaknya banyak yang pakai gaya V ya. Ada apa dengan V? Army semua kayaknya Dek ya. Mungkin ada yang kelasnya Kak. Enggak sih Kak. Yang huruf depannya V. Siapa V? Baiklah, pelatihan KTI ini pertemuan pertama telah selesai. Keren banget nih, kasih aplaus dulu dong untuk kita semua. Nah, teman-teman semua punya potensi nih untuk mengembangkan bakat di dunia karya tulis. Nah, gimana nih mengembangkannya? Yaitu lewat make up ini. Kenapa di sini? Karena nggak hanya seru, tapi di sini kita juga belajar KTI dari pemateri kita yang tentu saja berpengalaman dalam bidang karya tulis ilmiah. Cocok banget buat teman-teman yang pengen ikut lomba karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, nantikan kembali pertemuan selanjutnya dari make up yang akan diinfokan kembali melalui grup. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah berpartisipasi dalam pelatihan ini. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian, maupun hal yang kurang berkenan. Selamat siang dan mungkin udah sore ya, jadi selamat sore dan salam sukses untuk kita semua. Tetap semangat dan jangan lupa pantengin terus make up-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semua. Semangat. Dadah. Terima kasih Terima kasih kembali Kak Aisyah.